Ya, kita kembali lagi membuat font ya. Sekarang kita akan membuat vertical matrix. Jadi font itu didesain dengan jarak antar huruf yang baik. Pada materi sebelumnya kita sudah menerapkan spacing atau jarak antar huruf ya. Jarak antar huruf horizontal, di mana kita sudah menerapkan side bearing, ukuran side bearing dan kerning. Nah, sekarang font juga harus memiliki jarak antar baris yang bagus ya, yang baik ya. Jadi bagaimana caranya supaya font kita itu jarak antar satu baris teks dengan baris teks di bawahnya itu bisa ada jarak yang cukup supaya kita membacanya tuh enak gitu. Nah, di sini bagaimana cara mengaturnya? Mengaturnya adalah dengan mengatur atau menetapkan vertical matrix. Nah, di sini saya memberikan contoh beberapa font saya yang memiliki ukuran vertical matrix yang berbeda satu font dengan font yang lain. Selain untuk mengatur jarak supaya si huruf itu tidak saling bertabrakan antara baris satu dengan baris yang di atasnya atau di bawahnya, vertical matrix ini fungsinya juga untuk mengatur si jarak antar baris ini supaya si font ini memiliki karakteristik juga ya. Jadi serif yang tujuannya untuk dibaca di paragraf itu jarak antar barisnya itu renggang. Jadi ketika dibaca dia ada banyak space dan lebih enak mata kita itu lebih nyaman membacanya. Contohnya ini di font saya namanya Anko. Nah, Anko ini memiliki letter space vertical matrixnya saya buat agak renggang. Jadi ketika membaca dia jadi ada jarak antar baris. Jadi dibaca ini lebih enak. Berbeda dengan beberapa font saya yang display ya. Misalnya saya baru membuat font namanya Adero. Nah, di Adero ini karena dia display dan fungsinya adalah untuk judul-judul besar, dan kalau dikomposisikan dalam sebuah layout itu lebih mudah, tidak terlalu banyak jarak antar baris, maka vertical matrixnya saya agak sempitkan ya. Jadi dia tidak terlalu lega jarak antar atas dan bawah. Jadi memang tidak ditujukan untuk paragraf yang panjang, jadi tidak terlalu dibuat lega jarak antar barisnya. Lalu misalnya di font saya yang lain yaitu Soliden. Nah, kalau ini juga tidak terlalu lega jarak antar barisnya, tetapi dia cukup untuk dibuat di paragraf yang pendek ya. Nah, ada juga yang font yang saya buat untuk tujuan dibaca di paragraf itu Slippery. Nah, ini berbeda dengan Soliden dan Adero tadi, dia jarak antar barisnya itu lebih lega ya. Jadi vertical matrixnya saya atur supaya dia enak dibaca di paragraf. Sama halnya dengan font Ageo. Ya, ini walaupun sans serif, tapi saya memang menunjukkan ini untuk supaya bisa nyaman dibaca di paragraf. Jadi vertical matrixnya saya buat agak renggang. Jadi cocok untuk paragraf. Nah, bagaimana cara membuat vertical matrix? Sebelum kita atur setting vertical matrixnya di FontLab 7, ada baiknya kita mencari tahu dulu term yang ada di dalam mengatur vertical matrix, karena memang berbeda dengan cara mengatur spacing horizontal. Vertical matrix itu memang agak sedikit rumit karena default setiap program itu memiliki ukuran-ukuran yang berbeda satu sama lain. Kalau mau lebih tahu, kita browsing aja, cari sumber tentang penjelasan tentang vertical matrix. Ada beberapa situs yang saya rekomendasikan. Di sini
di situs Glyphs Apps contohnya misalnya. Nanti ini linknya saya akan taruh di deskripsi video ya. Jadi bisa dibaca aja. Jadi lebih lengkapnya bisa dibaca di sini. Jadi vertical matrix itu intinya tuh antar OS misalnya itu kadang ada perbedaan ukuran. Antar aplikasi juga ada perbedaan ukuran. Khususnya misalnya program-program yang lama dengan program-program yang baru. Itu ada perubahan-perubahan ukuran. Jadi memang agak rumit juga. Jadi harus dicoba ya, artinya kita harus sering mencoba font kita diinstal di misalnya di Windows. Nah, dilihat tuh apakah sesuai atau enggak ketika kita buat di font editornya. Kadang memang berbeda terlihatnya karena memang si settingan ini berbeda satu sama lain nih. Jadi ketika kita desain di Font Lab sudah sesuai, nah bisa jadi ketika kita install di Microsoft Word misalnya, nah itu berubah tuh jaraknya. Lalu kita coba install di OS yang lain misalnya di Macintosh dengan program-program Macintosh mungkin juga akan berbeda hasilnya. Dan misalnya kita coba install di website misalnya di WordPress, di engine WordPress misalnya, website yang ada menggunakan engine-nya WordPress. Nah, itu bisa juga berbeda tuh. Kenapa bisa begitu? Karena memang default ukuran tiap program tuh memang memiliki ukuran yang berbeda-beda. Nah, bagaimana cara supaya mensolusikan ini? Ada beberapa solusi memang. Dan kalau saya prefer solusinya yang ditawarkan oleh Google. Nah, solusi Google itu bisa dilihat di link yang ini ya. Yang ini di GitHub. Ini saya juga, ini sepertinya terbuka untuk umum, mudah-mudahan masih terus ada di sini. Jadi linknya bisa diakses di sini. Silahkan dibaca aja. Jadi font yang mau di-upload di Google itu harus memiliki standar ini. Standar si vertical matrix ini. Saya mencoba menerapkan solusi yang ditawarkan Google dengan menggunakan FontLab 7. Nanti saya akan coba mendemonstrasikan bagaimana saya mengatur vertical matrix ini di FontLab 7. Nah, kita langsung aja ya men-setting vertical matrix di FontLab 7. Untuk men-settingnya kita buka file, lalu font info. Nah, kita bisa lihat di family dimensions dan font dimensions ya. Kalau font dimensions ini nggak mempengaruhi vertical matrix ya. Jadi X height dan caps height line ini diatur aja, tapi dia tidak mempengaruhi jarak antar huruf. Yang mempengaruhi jarak antar baris huruf itu di family dimensions. Nah, kita akan lebih banyak membahas bagaimana cara mengubah atau menetapkan angka-angka yang ada di sini. Tapi sebelumnya kita harus tahu juga, jadi yang penting itu yang paling pertama kita ketahui adalah UPM ya, unit per M. Jadi ini ada biasanya UPM ini sudah ada standarnya ya. Jadi antara 1000, 2000 atau 2048. Kalau kebanyakan font itu memiliki UPM ini antara 3 value ini. Jadi disarankan kalau misalnya membuat font, kita menggunakan value yang ada di sini aja. Antara 1000, 2000 atau 2048. Nah, bedanya apa sih? Jadi fungsi UPM ini adalah menentukan ukuran glyphs pada point size sebuah font. Jadi kalau font memiliki UPM 1000 dan tinggi huruf H kapitalnya itu 700 unit, maka ketika font di set di 10 PT atau kalau di aplikasi kan ada tulisan 10 PT ya, 12 PT, 24 PT. Nah, kalau ketika UPM-nya 1000 dan tinggi huruf H-nya itu 700 unit, maka ketika font di set di 10 PT, maka tinggi huruf H kapital persis menjadi 7 PT. Ketika font memiliki UPM 500 dan tinggi huruf H kapital 700 unit, ketika font di set di 10 PT, maka tinggi huruf H kapital menjadi 14 PT. Jadi
semakin besar si UPM, maka tinggi atau bentuk huruf itu harus disesuaikan supaya untuk menghindari terlalu kecil dan terlalu besar. Untuk standar untuk belajar kita menggunakan yang 1000 aja dulu ya, karena standarnya biasanya kita setting UPM itu di ukuran 1000. Nah, UPM itu 1000, lalu kita tentukan tinggi ascender line dan descender line. Ascender dan descender ini kita bisa lihat di sini ya. Nah, kalau di panel Glimpse ini kita bisa lihat ini ada 1 2 3 4 5, ada 5 garis ini. Nah, ascender line itu yang paling atas ini ascender line. Di sini udah saya setting di 950. Dan descender line itu yang paling bawah. Itu disetting di sini. Disetting di sini di minus 280 ya. Jadi yang menentukan vertical matrix itu ya ini antara di ascender line dan descender line. Semakin tinggi dia, maka jarak antara baris, jadi huruf di atasnya sama paling bawahnya itu akan renggang. Ya, jadi ascender line ini tidak perlu dijadikan patokan tinggi si stroke huruf ya. Biasanya saya menggunakan garis bantu yang lain kalau misalnya si stroke huruf ini lebih tinggi daripada kapital ya. Karena memang untuk men-setting si vertical matrix dibutuhkan ukuran ascender line ini lebih tinggi dibandingkan si stroke huruf yang paling tinggi nih, ascender height-nya di stroke huruf. Jadi mau nggak mau kita harus men-setting seperti itu di FontLab. Nah, setelah itu kita cek lagi font info. Nah, ini di setting aja kira-kira mau tingginya semana, dan descendernya juga jarak bawahnya itu semana. Nah, lalu line gap ini kalau solusi Google, saya mengikuti solusi vertical matrixnya Google itu di-nolkan aja ya. Karena line gap ini kalau misalnya dia diisi value-nya, line gap ini kan fungsinya untuk memberikan jarak antar baris ya. Jadi jarak tambahan antar baris. Misalnya kita cek di sini. Kita lihat ya. Ini saya menggunakan font saya namanya Arcuata. Nah, ini jaraknya sudah saya setting tanpa ada jarak line gap. Nah, kalau misalnya kita tambahkan line gap, misalnya di sini line gapnya misalnya kita tambahkan 200, kita apply. Nah, si jarak antar baris ini akan bertambah ya. Kita lihat di style regular. Nah, dia akan bertambah ya. Line gap ini akan bertambah si jaraknya. Nah, kalau misalnya solusi Google, ini line gap ini tidak berlaku untuk semua aplikasi. Jadi kadang ada aplikasi yang dia support si line gap ini, ada aplikasi yang nggak support. Jadi kadang kalau kita menggunakan atau mengandalkan line gap, maka jarak antar hurufnya tuh bisa nggak konsisten tuh. Nah, makanya kalau saran saya lebih baik di-nolkan aja, line gap itu di-nolkan. Jadi kita apply lagi. Nah, kita mengandalkan si ascender dan descender aja. Nah, sekarang ascender sudah, descender sudah, line gap-nya 0. Lalu save top dan save bottom ya. Kalau di FontLab itu namanya save top dan save bottom ya. Nah, kalau di aplikasi editor font yang lain mungkin namanya berbeda. Nah, kalau saya itu biasanya menyamakan aja. Jadi si ascender ini disamakan dengan save top-nya. Misalnya ascendernya 950, save top-nya juga 950. Descendernya 280, save bottom-nya juga 280. Ya, seperti itu. Lalu kalau misalnya sudah nih, ascender, descender, save top, dan save bottom sudah diatur. Lalu kita ke other values ya. Di sini ada other values, kita klik.
Nah, di sini ada HHEA ascender dan HHEA descender dan HHEA line gap. Nah, ini yang tadi saya di awal dijelaskan bahwa ukuran itu ada perbedaan ya settingnya. Nah, kalau kalau ini kalau saya saran saya disamakan aja, misalnya si HEA ascendernya itu disamakan dengan family dimensions tadi. Kalau ascendernya 950, maka di sini juga 950. Nah, kalau descendernya minus 280, maka di sini juga minus 280. Sama juga dengan line gapnya, dinolkan aja line gapnya. Nah, itu settingan saya biasanya menggunakan settingan itu. Nah, jadi tinggal diubah aja di sini kalau mau dibuat lebih renggang spasi vertikal matriksnya, tinggal aja dirubah di ascender ini. Kalau misalnya mau dibuat lebih renggang, misalnya kita tambahkan jadi 1000. Dan descendernya kita jadikan minus 320 misalnya. Kita apply. Nah, kita lihat di regular tadi, dia pasti agak lebih renggang jaraknya. Kita misalnya jadikan lebih jauh ya. Tuh, jaraknya pasti jadinya lebih renggang. Jadi settingan ini harus seimbang ya, jangan terlalu renggang, jangan terlalu rapat. Disesuaikan aja kebutuhannya. Kalau misalnya untuk teks paragraf tadi, maka dibuat agak renggang. Misalnya 1000 lah cukup ya. Kalau di sini 1000 ya. Disesuaikan dengan kebutuhan dan ukuran si huruf ya. Kalau hurufnya memang sudah kecil, misalnya X height-nya itu kebanyakan di font teks itu, misalnya di serif, misalnya katakanlah serif, kebanyakan itu serif tuh X height-nya kecil ya, antara 450 sampai 470 kalau di UPM yang 1000. Kalau misalnya X height-nya udah pendek dan stroke si ascender stroke-nya itu sudah tidak terlalu tinggi, maka si jarak antar spacing itu, si ascender line itu tidak perlu terlalu berjarak. Jadi tinggal disesuaikan aja kebutuhannya. Dan juga jangan terlalu rapat ya, menghindari clipping. Jadi ada juga di sini kita bisa lihat ya. Di sini ada B-box top ya. B-box itu bounding box. Jadi di FontLab ini kalau kita membuat glyphs, kita membuat huruf tinggi dan jarak paling tinggi dan jarak paling bawah itu sudah akan diukur secara otomatis oleh FontLab ini, dan dilihat jaraknya tuh di sini di B-box top. Apabila ada glyphs yang jaraknya terlalu tinggi, maka dia akan terlihat di sini nih. Ini B-box topnya artinya stroke paling tinggi kita itu di font kita itu ada di 950 dan stroke paling bawah itu ada di 271. Misalnya kita membuat stroke huruf yang sangat tinggi, kita coba ya. Kita coba di sini. Nah, si stroke ini kita buat, misalnya kita buat ini ya, si stroke ini kita buat jadi sangat tinggi ya. Misalnya di sini melebihi si ascender ya. Nah, ketika kita tinggikan seperti ini, kita lihat lagi B-box-nya. Nah, dia berubah kan. Nah, artinya si B-box ini, bounding box ini dia mengukur secara otomatis tinggi stroke huruf yang paling tinggi. Sama juga descendernya. Kalau misalnya descendernya terlalu bawah, dia akan mengukur secara otomatis di B-box bottom ini. Ya, jadi begitu ya. Jadi sebisa mungkin B-box ini, bounding box ini, angkanya tidak melebihi ascender dan shaft top. Kalau misalnya B-box top ini angkanya melebihi ascender dan shaft top, maka bisa jadi ada satu huruf di dalam font yang kita buat itu kepotong atau clipping ya. Jadi jarak atas stroke huruf itu terlalu tinggi atau terlalu rendah, terlalu bawah, sehingga dia melampaui jarak vertical matrix. Jadi hindari
Itu, jadi hindari si Bbox Top ini angkanya lebih besar daripada Ascender, dan juga Bbox Bottom ini angkanya itu lebih besar lebih lebih minus dari jarak save bottom untuk menghindari clipping. Nah, ya kira-kira seperti itu cara saya mengatur vertical matrix. Silahkan dicoba aja, dan seperti yang saya bilang sebelumnya, memang harus sering-sering dicoba ya, dieksperimen aja. Misalnya kalau misalnya saya sudah mengatur sesuai dengan yang saya inginkan, misalnya yang kita inginkan di PhoneLab, maka harus terus dicoba di aplikasi atau di program lain, apakah sesuai atau tidak. Kadang bisa jadi yang sudah kita buat di PhoneLab 7 itu berbeda dengan di aplikasi yang lain.